Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Margareta Elizabeth Jesiwage, SE, MM, NIDN 0927037503. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu, program studi akuntansi. Dan saat ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik yang merupakan mata kuliah wajib di program studi akuntansi di semester 6. Saya menerapkan 3 metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini bertujuan memberi pengetahuan tentang konsep dasar akuntansi sektor publik, regulasi akuntansi sektor publik, komparasi dan juga akuntansi sektor publik privat, kerangka konseptual akuntansi sektor publik, standar akuntansi sektor publik, penganggaran sektor publik, dan sistem pengendalian manajemen sektor publik, serta konsep-konsep pelaporan keuangan sektor publik dan auditing di sektor pemerintah, serta kapita selekta akuntansi sektor publik. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa pertama mampu menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi sektor publik, regulasi-regulasi keuangan sektor publik, dan perbedaan akuntansi dalam organisasi sektor publik dengan akuntansi untuk organisasi bisnis atau swasta. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan serta dapat mengimplementasikan kerangka konseptual akuntansi sektor publik serta standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, mampu menjelaskan sistem pengendalian manajemen atau SPM sektor publik, pelaporan keuangan sektor publik, standar akuntansi sektor publik, penganggaran sektor publik, sistem pengendalian manajemen sektor publik, serta konsep pelaporan keuangan sektor publik dan auditing di sektor pemerintah. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kapita selekta akuntansi sektor publik. Konsep dari pembelajaran proses perkuliahan akuntansi sektor publik mengacu pada RPS, Rencana Pembelajaran Semester Akuntansi Sektor Publik, yaitu ada 16 kali pertemuan, 14 materi, dan 1 ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertemuan pertama adalah karakteristik dan lingkungan sektor publik yang pada hari ini akan kita pelajari. Yang kedua, regulasi keuangan sektor publik. Yang ketiga, komparasi akuntansi sektor publik dengan akuntansi bisnis. Yang keempat, kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang kelima, standar akuntansi sektor publik. Keenam, penganggaran sektor publik. Pertemuan yang ketujuh adalah lanjutan dari penganggaran sektor publik. Dan yang kedelapan, kita akan mengadakan ujian tengah semester. Yang kesembilan adalah sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan pertemuan yang ke-10 adalah pertemuan lanjutan dari sistem pengendalian manajemen sektor publik, dan yang ke-11 adalah pelaporan keuangan sektor publik, yang ke-12 lanjutan materi dari pelaporan keuangan sektor publik, dan pertemuan yang ke-13 adalah auditing di sektor pemerintah, penggunaan bank, dan pelaporan kas. Pertemuan keempat, kapita selekta akuntansi sektor publik. Yang ke-15, pertemuan ke-15 adalah lanjutan dari materi kapita selekta akuntansi sektor publik. Dan pertemuan yang terakhir adalah kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Dan sebelum kita masuk pada materi kita yang perdana, perlu ada kontrak perkuliahan antara saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dan adik-adik sebagai mahasiswa. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kedisiplinan.
yang berbobot 15%. Ketepatan waktu dalam perkuliahan untuk mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah bagaimana kita bersikap selama di kampus maupun di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, keaktifan kelas, bobotnya 15%. Bagaimana kita bisa berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan. Yang keempat adalah ada tugas-tugas yang kita kerjakan secara pribadi atau individu, 15%. Yang kelima ada tugas yang akan kita kerjakan secara berkelompok dan berbobot 5%. Dan yang keenam, ujian tengah semester, bobotnya 15%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, bobot yang paling tinggi, yaitu 20%. Sehingga semua berjumlah 100%. Ada tata tertib juga selama perkuliahan. Nanti bisa kita baca, bisa kita laksanakan ya dalam proses belajar mengajar. Yang pasti kita harus berpakaian rapi dan juga harus memakai sepatu, dan juga jika berhalangan harus ada surat izin, atau sakit harus gerak melaporkan kepada dosen pengampu mata kuliah. Dan ada juga tata tertib yang lain yang harus kita patuhi bersama supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita akan mempelajari materi kita yang pertama tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik, Ibu akan absensi ya, kehadiran kita, karena ingat kehadiran kita berpengaruh juga kepada berapa persen untuk kita akan melaksanakan. Kalau tidak memenuhi 75-80% tidak diikut sertakan dalam ujian akhir semester. Yang pertama, Friska Yunistin Wengkau, Dela Mariana Maro, Faustina Clara Lewan, Melda, Muhammad Rifa Adari, Esther Arianto Lato, Fausia, Giska Nur Anissa, Nur Ani Ramadhani, Oscar Giovanni, Leoni Puspita. Terima kasih. Kalau kita sudah, walaupun ini adalah pertemuan perdana, tetapi pasti sudah ada mata kuliah dasar yang sudah bisa kita pahami untuk definisi-definisi dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Siapa yang bisa menjawab definisi dari organisasi? Karena sektor publik ini bagian dari suatu organisasi. Siapa yang sebutkan nama? Nama saya Oscar Giovanni. Kelas malam akuntansi. Organisasi adalah suatu lembaga yang mengatur untuk proses tujuan akademisi kalangan mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Oscar. Baik, jadi bisa ada yang bisa tambahkan atau sudah bisa? Ada lagi. Silakan sebutkan nama. Nama saya Muhammad Rifa Adari. Kelas akuntansi malam. Organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama, yang melaksanakan kegiatan bekerja sama secara sistematis maupun rasional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pasti harus memiliki visi dan misi yang sama, satu tujuan ya, bukan tujuan yang berbeda, jadi memiliki satu tujuan. Nah, definisi atau pengertian dari sektor publik, siapa yang bisa bilang? Kan sektor publik ini kata yang sudah sering kita dengar, sektor publik. Belum bisa dengan definisi dari accountingnya, dari sektor publik. Silakan, Leoni. Nama saya Leoni Puspita. Menurut saya pengertian dari sektor publik merupakan sektor ekonomi yang menyediakan layanan pemerintah kepada masyarakat umum. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Leoni dan Oscar yang sudah menunjukkan keaktifannya di dalam kelas, punya respon
Itu bertanda bahwa ada perhatian dalam proses perkuliahan sebelumnya. Nah, sektor publik dalam arti yang luas ini yang untuk kepentingan umum masyarakat misalnya apa? Contohnya apa? Siapa yang bisa? Sektor publik dalam bidang kesehatan, apalagi transportasi, pendidikan. Kita belajar, proses belajar di kampus ini juga termasuk dalam organisasi sektor publik. Nanti ada 3 ya organisasi jenis itu. Nanti kita akan pelajari selanjutnya keamanan dan transportasi. Nah, kenapa dalam arti yang luas sektor publik itu mengatur tentang bagaimana memanage suatu negara untuk berjalan dengan baik? Karena seperti dikatakan tadi, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga organisasi ini dapat dikatakan menangani bidang manajemen secara luas. Maka dikatakan manajemen negara, metode manajemen negara. Tetapi dalam arti yang sempit sebenarnya kalau bicara sektor publik pasti dipikir pasti tentang pajak dari pendapatan asli daerah PAD. Karena memang untuk kepentingan publik banyak orang, semua fasilitas yang ada itu dibiayai oleh pemerintah, dalam hal ini sumber pendapatannya dari pajak ataupun retribusi. Makanya semuanya diatur oleh hukum atau regulasi. Nah, selanjutnya dari sektor publik, jika dihubungkan dengan akuntansi sektor publik, penerapan dan pelakuan akuntansi sangat jelas ya dengan publik. Kalau akuntansi konvensional jadi pasti ada apa? Pencatatan, ya kan? Pengklasifikasian, sampai pada pelaporan, analisis sampai pada pelaporan keuangan. Tetapi ini dikaitkan dengan sektor publik, berarti pengertiannya juga yang sangat luas karena penerapan dan pelakuan akuntansi pada domain publik, ya, dia memiliki wilayah yang lebih luas. Karena ini sudah tadi kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Jadi beda ya, mekanisme dan teknik analisis akuntansi tetap diterapkan pada masyarakat maupun pada lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi terdiri dari organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah maupun organisasi nirlaba. Ya, itu semua masuk dalam sektor organisasi sektor publik. Jadi termasuk LSM, termasuk juga organisasi keagamaan, ya, termasuk itu organisasi yang keagamaan. Bahwa ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Pertama itu faktor ekonomi, sangat jelas ya. Banyak sebenarnya faktor ekonomi yang mempengaruhi sektor publik ini, organisasi sektor publik ini, yaitu ada pertumbuhan ekonomi, ya, inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, masih banyak lagi adalah jenis-jenis dari faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Nah, yang kedua adalah faktor politik. Mengapa ada faktor politik? Karena apa tadi? Kan tadi sudah bilang ada manajemen negara, ada hukum yang berlaku, ada regulasinya. Berarti ada yang mengikat, ya. Nah, ini dia faktor. Ada hubungan negara dan masyarakat. Ada legitimasi pemerintah, elit politik, dan juga bagaimana hubungan elit politik dengan massa dan lain-lain. Banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena memang sektor publik ini, organisasi sektor publik ini sangat luas. Yang ketiga adalah faktor kultural. Nah, kalau faktor kultural sangat, namanya kultural, berarti ada budaya di dalamnya. Ada bagaimana perbedaan suku yang disatukan. Nah, itu kan berbeda. Perbedaan suku pasti ada juga perbedaan karakter, bahasa, budaya. Nah, ini namanya karakteristik masyarakat. Nah, bagaimana tingkat pendidikan kita pun yang berbeda, pasti akan terjadi masalah yang kompleks, sangat mempengaruhi dalam hubungan dengan sektor publik. Yang terakhir adalah faktor demografi. Berbicara tentang faktor demografi berarti ada masalah-masalah di dalamnya tentang kependudukan, ya, struktur usianya penduduk, pertumbuhannya, bagaimana perpindahan dari desa ke kota atau sebaliknya, bagaimana tingkat kesehatannya, apakah sudah baik atau tidak. Nah, itu sangat mempengaruhi pemerintah dalam hal mengatur organisasi sektor publik ini. Tetapi yang pasti kita harus melaksanakan
organisasi sektor publik ini melalui value for money. Ada 3 hal yang mempengaruhi untuk pertumbuhan, memperbaiki organisasi sektor publik ini, yaitu pertama ekonomi, masalah ekonomis. Coba sebelum Ibu, ini masalah penggunaan input perbandingan, tetapi menurut kita apa definisi dari ekonomi? Ekonomis, apakah sama ekonomi dan ekonomis? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ini pengantar manajemen ini, pengantar manajemen atau mata kuliah ekonomi makro juga. Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Jadi kalau berbicara berarti bagaimana nilai dari uang itu, value for money itu harus ekonomis. Jangan terjadi karena sistem dari sektor publik itu dia harus akuntabilitas, ya, dapat dipertanggungjawabkan, berarti tidak akan adanya pemborosan. Jadi kalau tidak capai target berarti tidak efisiensi. Biaya sudah keluar tetapi belum selesai misalnya kegiatannya, ya, jadi berarti tidak ada efisiensi. Berarti belum menghasilkan barang dan jasa. Kalau dilihat sektor publik dari sudut ekonomi, berarti belum melaksanakan value for money dalam efisiensi. Yang terakhir adalah efektivitas. Bagaimana tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Ini berbicara perbandingan antara outcome dan output, yang pendapatan yang masuk dan yang bagaimana pengelolaan produksi untuk menghasilkan yang baik, yang sesuai target yang ditetapkan. Oke. Nah, perbedaan dan persamaan dari sektor publik dan sektor swasta sangat jelas ya perbedaannya. Dari tujuan organisasi sudah sangat jelas, karena sektor publik mengacu pada non-profit motif, tidak mengambil keuntungan. Tetapi ini juga jadi perdebatan. Ada beberapa buku, Indra Bastian, Masul, Mariasmo. Ada, kalau buku Masul mengatakan, ada juga Abdul Halim. Tetapi buku Masul mengatakan bahwa dia mengacu pada posisi, dia ada di non-profit dan profit. Tetapi di buku Wardiasmo mengatakan bahwa tujuan organisasinya sangat berbeda. Yang satu tidak mengejar keuntungan kalau sektor publik, karena dia pure murni untuk kesejahteraan masyarakat. Nah itu, jadi ada beberapa perbedaan. Tetapi menurut Ibu, dengan berdirinya waktu sektor publik itu berada di kuasi. Jadi ada fiktif, ya. Ada di motifnya non profit untuk mencari keuntungan, mengejar laba, dan ada juga yang non profit, mengejar laba. Tapi kalau sektor swasta sangat jelas ya, sangat jelas, yaitu dia harus mengejar laba. Pembiayaan ini kalau dari sektor publik sangat jelas. Dari mana? Tadi sudah jelaskan di awal. Ya, dari pemerintah. PAD, penghasil asli daerah, sumber pendapatan asli daerah. Dari mana? Di awal pengertian sektor publik. Pajak. Dari mana lagi? Distribusi, macam-macam. Ada juga dari hibah dan lain sebagainya, ya. Sumber bisa jelas. Kalau sektor swasta sangat jelas, ya. Sumber biayanya dari mana? Pihak ketiga, gitu kan? Store dari pihak PT, bisa juga dari pihak perbankan, stakeholder, ya. Karena misalnya mereka punya uang pakan dari pihak perbankan termasuk di dalamnya. Yang ketiga adalah pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sektor publik ini sangat jelas, ya. Dia bertanggung jawab kepada masyarakat. Tetapi ingat, ada juga yang vertikal. Kalau horizontal kepada masyarakat, kalau vertikal kepada siapa? Lembaga-lembaga pemerintahan yang menjadi pihak pimpinan.
horizontal dan horizontal. Yang paling penting adalah juga horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada lembaga-lembaga pemerintah. Kalau sektor swasta sangat jelas, ya, pertanggungjawabannya kepada pemilik perusahaan, ya, dan laba. Selanjutnya dari struktur organisasi, kalau sektor pabrik ini dia sangat hierarki, sangat kaku. Berbeda katanya dengan sektor swasta. Sektor swasta strukturnya lebih fleksibel, ya, berbentuk piramida. Jadi dia terstruktur dari manajer misalnya kepada supervisor dan selanjutnya, sangat jelas. Bukan berarti di sektor pabrik tidak ada organisasi yang baik, ada, tetapi dia harus tetap kepada atasan. Jadi dia tidak kepada misalnya kepala sektor, kepala unit, tetapi tetap kepada atas. Hierarkinya sangat jelas, ya, sangat makanya dikatakan sangat kaku, birokratis. Jadi kalau mengurus sangat jelas, ya, kadang agak susah, ya, kan harus ke sini dulu, ke bagian ini. Contohnya kan kita mengurus KTP saja, kan, ke ini, ke bagian ini, jelas, itu namanya birokratis, sangat birokratis. Tidak sembarangan lah, berarti ada prosedur, ada yang harus kita ikuti, harus kita jalani. Nah, karena memang betul ada regulasi-regulasi yang mengaturnya. Selanjutnya karakteristik anggaran, sangat jelas anggarannya. Kalau ini kepada anggaran yang dibutuhkan tetap dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Selanjutnya stakeholder juga yang dipengaruhi. Yang terakhir adalah sistem akuntansi yang digunakan. Nah, dahulunya sektor publik ini berbasis sistem akuntansi berbasis akrual, tetapi sekarang di buku yang terbaru apalagi sudah menerapkan sistem akrual, dulu cash accounting, sedangkan sektor swasta akrual. Sekarang kembali, ya, sekarang sistem akuntansi yang digunakan oleh sektor publik sudah akrual basis, ya, akrual basis. Ada aturan yang terbaru, kan, SAP yang terbaru yang mengaturnya. Makanya harus belajar regulasi juga kalau mempelajari akuntansi sektor publik. Nah, yang terakhir ini kita harus melihat karakteristiknya. Sebenarnya setelah perbedaan sifat dan karakteristik dari akuntansi sektor publik ini, hal yang paling penting adalah adanya persamaan sebenarnya sektor publik dan sektor swasta. Persamaannya itu adalah bahwa sektor swasta kedua-duanya dan sektor publik ini memiliki bagian integral dari sistem ekonomi. Sama-sama merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Jadi kedua-duanya menerapkan sesuai dengan aturan dari regulasi dari pemerintah dan mengikuti mekanisme pasar. Yang kedua adalah kelangkaan sumber daya, scarcity of resources. Jika sektor publik mengalami kesulitan dalam mengembangkan sumber daya manusia, SDM-nya, begitu halnya juga dengan sektor swasta. Jadi sesuai dengan kompetensinya, bidangnya dalam menghasilkan, mengembangkan, untuk menghasilkan, mendesain, ya, misalnya barang dan jasa ini, sumber daya tetap langka. Mau kedua-duanya. Bukan berarti karena sektor publik terus publik bisa dapat semua bidang ini yang menangani ini, tidak. Tetapi agak kesulitan juga, langka, ya. Accounting saja kadang di sektor publik ini ditempatkan di bagian keuangan, misalnya orang pertanian, orang accounting. Berarti apa? SDM-nya langka, ya, kurang dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga adalah menghasilkan produk yang sama. Menghasilkan produk yang sama jika di sektor publik dan sektor swasta menghasilkan proses perekonomiannya sangat baik dan tinggi harganya, misalnya, berarti di sektor swasta juga demikian. Jadi tetap ada aturan-aturan atau regulasi yang mengaturnya. Jadi tidak sembarang karena dia sektor swasta terus bisa menaikkan harga sesuai dengan keinginannya, tidak, ya. Jadi ada aturan yang mengaturnya. Yang terakhir adalah terikat pada peraturan dan ketentuan hukum. Ini yang paling penting, ya.
baik sektor swasta maupun sektor publik tetap mengacu dan mematuhi pada peraturan dan regulasi yang aturan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi belajar tentang akuntansi sektor publik kita akan menemukan bagaimana ada perubahan-perubahan regulasi yang terbaru yang mungkin akan menambah, karena hampir setiap berapa tahun berubah ya. SAP saja sudah beberapa kali, sistem akuntansi kementerian sudah beberapa kali berubah ya. Yang terbaru SAP nomor 71 tahun 2010. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita, pertemuan termasuk pertemuan perdana ya, karena kita berjumpa pada materi yang pertama. Nah, sebelum Ibu akan menutup perkuliahan kita, Ibu akan mereview kembali ya, tes bagaimana apakah kalian bisa memahami dengan jelas penjelasan tadi atau tidak ya. Karena sebelum itu ada mungkin pertanyaan dulu ya. Apa pertanyaan Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa pemerintah wajib mengendalikan sektor publik? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Leoni. Jadi pada umumnya mengapa pemerintah wajib mengendalikan sektor publik? Karena jelas tadi sudah dijelaskan bahwa terikat pada peraturan dan pembentukan hukum, sehingga pemerintah harus memantau, melihat, bahkan mengevaluasi apa yang terjadi dalam sistem perekonomian di dalam negara Indonesia. Apalagi baik sektor publik maupun sektor swasta adalah bagian integral dari sistem perekonomian di Indonesia. Dan untuk terakhir, Ibu ingin mereview kembali apa yang sudah dikatakan materi ini. Ibu ingin tanya sebenarnya apa karakteristik, sifat dan karakteristik, dua saja, sebut kan tadi banyak karakteristik dari, atau setiap mahasiswa bisa jawab satu. Karakteristik dari sektor publik. Silakan. Tadi poin tadi. Apa karakteristiknya? Dia dari apa? Bisa? Ini perbedaan. Ada yang bisa jawab? Karakteristiknya? Ya, faktor. Lihat dari sudut faktor demografi. Ada lagi? Nama, sebut nama. Ya. Faktor politik. Nah, ada faktor politik. Yang ketiga, faktor apa lagi? Hah? Ekonomi. Yang pertama yang paling penting. Ya, faktor ekonomi. Jadi cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Dan kiranya apa yang sudah disampaikan kita bisa kembali mempelajari, mengingat, mereview kembali, karena di pertemuan berikut ada pretest. Jadi sebelum memaparkan materi yang kedua, Ibu akan quiz atau pretest kembali, tes di awal perkuliahan tentang materi yang sudah diajarkan di minggu lalu.